Salam, gue Yuda, gue orang biasa. Di video kali ini gue akan menceritakan bagaimana kisah rokok kretek bisa menjadi alat diplomasi yang begitu mematikan bagi lawan-lawan politik bagi negeri kita, Indonesia. Simak videonya sampai habis. Pasti kebanyakan dari kalian tahu apa itu rokok kretek. Ya, rokok yang Anda cengkehnya itu adalah rokok kretek. Kisah penemuan rokok kretek ini cukup terbilang unik kalau menurut gua. Kenapa unik? Jadi begini ceritanya. Awalnya pada akhir abad ke-19 di sebuah kota yang bernama Kudus yang terletak di daerah Jawa Tengah, ada seseorang yang bernama Haji Jamiri. Jamiri ini menderita sakit nyeri di bagian dadanya. Lalu dia mencoba untuk mengoleskan minyak cengkeh di bagian yang terasa sakit tersebut dan dia merasakan sakitnya pun mereda. Nah, ketika sakitnya mereda, Jamiri pun bereksperimen untuk mencacah cengkeh lalu mencampurnya dengan tembakau untuk dilinting menjadi sebuah rokok. Saat itu kegiatan merokok adalah sebuah kebiasaan yang sudah menjadi biasa terutama di kalangan para pria di waktu itu. Setelah dia rutin menghisap rokok buatannya, rasa sakitnya pun hilang serta merta hilang begitu saja. Dia kemudian mewartakan penemuannya ini dan berita ini pun menyebar dengan masif yang kala itu tentu saja tidak seperti sekarang yang bisa lewat media-media seperti sosial media. Kalau dulu untuk menyebarkan informasi kita memberitahu ke tetangga lalu tetangga menceritakannya dari mulut ke mulut, yang kemudian dia memberi nama ini sebagai rokok obat. Jadi dulu rokok ini namanya bukanlah cigarettes atau kretek, namun rokok obat. Nah, penamaan rokok kretek sendiri adalah ketika rokok ini dibakar lalu dihisap, dia akan mengeluarkan bunyi kretek, dan maka dari itulah rokok ini sekarang dinamakan sebagai rokok kretek. Penemuan Jamiri ini terdengar hingga ke telinga Nitisemo. Nitisemo sendiri adalah seorang pengusaha yang kemudian menjadi dagangan. Jadi rokok kretek ini menjadi dagangan di tangan dia, menjadi komoditas yang begitu menjanjikan. Dan kala itu Nitisemo sendiri adalah perintis industri rokok pertama di Indonesia pada tahun 1906. Bisnis rokok Nitisemo dimulai pada tahun 1906 dan pada tahun 1908 usahanya terdaftar resmi dengan merek Detek. Dan pada tahun 1908 usahanya terdaftar resmi dengan merek dagang Balcap 3. Jadi teman-teman, rokok kretek ini awalnya adalah sebagai obat untuk meredakan rasa nyeri yang diderita oleh Jamiri. Kemudian terdengar hingga ke telinga seorang pengusaha yang bernama Nitisemo, dan akhirnya Nitisemo mengembangkan ide dari Jamiri ini untuk membuka usaha, yang kemudian beliau memberi nama perusahaannya sebagai Cabal 3, dan perusahaannya tersebut menjadi tonggak industri rokok pertama di Indonesia. Nah, kenapa judulnya kretek diplomasi di video yang gua buat saat ini? Alasan gua menamakan judul ini sebagai kretek diplomasi adalah ketika gua membaca kisah dari seorang pahlawan nasional yang bernama Haji Agus Salim. Di antara kalian siapa yang tidak kenal dengan Haji Agus Salim? Tentunya sesosok pahlawan nasional Indonesia yang
begitu terkenal dengan kisah-kisahnya yang sangat fenomenal, terutama di bidang di kancah perpolitikan domestik maupun di luar negeri. Kiai Haji Agus Salim adalah seorang politikus, seorang jurnalis, penulis, dan diplomat yang sangat luar biasa dan brilian. Ia sangat pintar, berjiwa intelek, dan yang lebih istimewa lagi, di dunia internasional beliau dikenal sebagai The Grand Old Man karena kemampuannya menguasai 9 bahasa asing. Agus Salim juga mempunyai pengaruh besar dalam peristiwa-peristiwa penting bagi Republik Indonesia saat itu. Ada beberapa cerita menarik dari sosok Agus Salim, dan ini berkaitan dengan dua hal. Dan yang ingin gue bahas adalah berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah soal jenggot kambing, dan yang kedua soal asap rokok kretek. Jadi begini, dalam sebuah buku yang berjudul 100 tahun Haji Agus Salim terbitan dari Sinar Harapan, Agus Salim di kancah perpolitikan Indonesia terkenal sebagai tokoh yang suka memelihara jenggot dan kumis. Seringkali Agus Salim berbeda pendapat dengan tokoh-tokoh, termasuk dengan Sultan Syahrir yang kala itu usianya relatif lebih muda. Pada sebuah rapat di tahun 30-an, saat itu Syahrir datang setelah mendapatkan informasi bahwa akan ada sebuah pidato yang di acara tersebut Agus Salim sebagai pengisi pidato tersebut. Syahrir dan kawan-kawannya mendapatkan informasi akan ada sebuah acara dan Agus Salim menjadi seorang pepidato di acara tersebut. Tentunya Sultan Syahrir datang bersama kawan-kawannya memiliki tujuan untuk mengejek atau mengolok-olok dan menjatuhkan mental dari Agus Salim. Ketika Agus Salim sedang berpidato di khalayak ramai, terdengar suara kambing mbek mbek mbek. Suara tersebut datang dari Syahrir dan kawan-kawannya yang bertujuan untuk menjatuhkan mental dari Agus Salim. Nah, sampai di tengah-tengah pidato, nah selalu begitu. Ketika Agus Salim sedang mengutarakan pendapatnya, sedang berpidato di podium, Syahrir dan kawan-kawannya selalu berkata mbek mbek mbek. Tujuan mereka untuk menjatuhkan mental dari Agus Salim. Tapi sayangnya Syahrir tidak tahu kalau yang dia lawan adalah seorang Agus Salim. Nah sampai di tengah-tengah pidatonya, Agus Salim mengangkat tangannya dan berkata, "Tunggu sebentar. Bagi saya sungguh sesuatu hal yang sangat menyenangkan bahwa kambing-kambing pun telah mendatangi ruangan ini untuk mendengarkan pidato saya. Hanya saja sayang sekali bahwa mereka kurang mengerti bahasa manusia, sehingga mereka menyela dengan suara yang kurang pantas. Jadi saya sarankan kambing-kambing ini agar untuk sementara tinggalkan ruangan ini untuk sekedar makan rumput di lapangan di depan sana. Nah, sudah pidato saya yang ditujukan untuk manusia selesai. Kalian akan saya persilahkan masuk kembali di sesudah pidato saya untuk manusia selesai. Kalian akan saya persilahkan masuk kembali di ruangan ini," kata Agus Salim. Dan saya akan menggunakan bahasa kambing. Karena dalam agama Islam pun, kambing pun ada amanatnya dan saya menguasai banyak sekali bahasa, kata Agus Salim. Wah,
seketika dihadirin di ruangan tersebut menjadi riuh teman-teman. Dan seperti kalian tahu, di sini Agus Salim 1 dan Syahrir 0. Dan pada akhirnya pun Syahrir pun mengakui bahwa itu merupakan kekalahan telak dari seorang sosok yang bernama Agus Salim. Selain kisah jenggot kambing yang begitu ikonik dari sosok Agus Salim, tentu kita tahu bahwa Kiai Haji Agus Salim tergabung dalam organisasi yang bernama Serikat Islam. Dan seperti kita tahu bahwa Serikat Islam terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Serikat Islam Putih pimpinan Agus Salim dan Serikat Islam Merah pimpinan Musuh, yang pada akhirnya kita ketahui bahwa Musuh ini adalah sosok tokoh yang menginisiasi pemberontakan PKI di Jawa Timur pada tahun 1965. Ketika Musuh mendapatkan kesempatan naik podium untuk berpidato, dia bukannya berpidato dengan baik, justru dia mengolok-ngolok Agus Salim. Namun sayangnya dia tidak tahu bahwa yang dia lawan ini adalah seorang yang begitu cerdas, seorang yang begitu intelektual dan memiliki wawasan yang begitu luas. Apa yang dikatakan Musuh pada saat dia naik ke podium adalah, saudara-saudara, orang yang berjanggut itu seperti apa? Tanya Musuh pada diri. Seketika pengikutnya pun menjawab, kambing. Lalu orang berkumis itu seperti apa? Pendukungnya pun kembali menjawab, kucing. Dari bangku hadirin, Agus Salim menyadari bahwa itu merupakan ejekan yang ditujukan kepadanya, dan beliau tetap santai dengan menghisap rokok. Ketika beliau mendapatkan kesempatan untuk berpidato, yang dilakukan Agus Salim pertama kali begitu ikonik sampai sekarang. Orang yang tidak berkumis dan berjenggot itu seperti apa? Tanya Agus Salim kepada hadirin. Sontak hadirin pun menjawab dengan begitu riuh, anjing. Dan saat itu juga seorang Musuh pun dibuat malu oleh Agus Salim. Tentu kalian tahu siapa pemenang dalam debat ini adalah tentu saja seorang Agus Salim, dan beliau 1 dan Musuh 0. Tidak hanya di kancah perpolitikan, tidak hanya di kancah perpolitikan domestik saja, teman-teman. Kisah yang begitu fenomenal adalah kisah yang begitu fenomenal dan ikonik dari seorang Agus Salim. Ada juga kisah-kisah yang begitu ikonik di dunia internasional, dan salah satunya adalah ketika Agus Salim diutus oleh Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri sebuah konferensi meja bundar di Den Haag. Dan seperti yang kita ketahui sekarang bahwa pengaruh konferensi meja bundar sangat membawa pengaruh besar terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Dan dari Agus Salim inilah mengajarkan kita pentingnya kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional, sehingga dalam keadaan tersudut pun dia masih tetap tenang. Jadi begini, Kiai Haji Agus Salim adalah seorang perokok berat, terkenal dengan seorang perokok berat, dan rokok favoritnya adalah rokok kretek seperti yang gue hisap sekarang, rokok yang ada cengkehnya. Bau rokok ini begitu menyengat dan sangat tidak disukai oleh sebagian besar orang-orang Eropa. Kala itu di sebuah konferensi meja bundar, Agus Salim menyalakan rokoknya, menghisapnya, lalu menyemburkan seperti tamu undangan-undangan yang lain. Nah, karena rokoknya adalah rokok kretek dan baunya tidak disukai orang-orang Eropa, maka semua orang di situ pun terganggu kan. Hingga pada sebuah momen orang Belanda menghampiri Agus Salim dan berkata, "Hei tuan, tolong matikan rokokmu. Ini tempat terhormat."
kata orang Belanda tersebut. Agus Salim pun menjawab dengan ya sangat santai seperti kebiasaannya. Apa yang Tuan maksud dengan terhormat? Orang Belanda pun kembali menjawab, ini adalah konferensi yang sangat penting dan formal. Di sini tidak diizinkan untuk merokok. Kemudian inilah jawaban dari seorang Agus Salim yang begitu ikonik sampai sekarang. Saya memang seorang yang tidak terhormat dan kami tidak pandai membuat tempat terhormat untuk tuan-tuan sekalian. Akan tetapi, kami sangat pandai beramah tamah dan mempersilahkan tuan-tuan menjarah negeri kami selama ratusan tahun. Maka dari itu, akui saja kedaulatan negeri kami dan sehingga tuan tidak perlu bertemu dengan orang yang tidak terhormat seperti saya. Apakah hal-hal tadi tidak cukup untuk mengajarkan tuan rasa malu? Wow. Coba sekarang teman-teman bayangkan jika kalian ada di posisi orang Belanda tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Gue yakin kalian akan jiber dan tertunduk malu. Begitulah teman-teman cerita tentang bagaimana kretek di tangan Kyai Haji Agus Salim bisa menjadi sebuah senjata yang begitu mematikan bagi lawan-lawannya. Mungkin kalian ada saran ingin diceritakan apalagi silahkan komentar di bawah, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.